Halo pemirsa Sahabat Lingkar TV dan juga para hadirin yang hadir dalam kesempatan kali ini. Jika kita membahas mengenai pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Kendal, tentunya segala upaya telah dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal. Dan salah satunya dengan hadirnya LKMA atau Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis yang bertujuan untuk mempermudah dan juga membantu para petani dan pelaku agribisnis ini dalam memperoleh modal keuangan seperti itu. Dan dalam kesempatan kali ini, saya Galus Karnanti akan mengajak pemirsa Sahabat Lingkar TV dan juga para hadirin untuk berdialog bersama dengan narasumber yang telah hadir di samping kiri saya. Ada Pak Pandu Raperia Trogojati selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal. Pak Pandu, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya Pak ya. Kemudian juga ada Pak Bakri Ahmad selaku Direktur Utama Microfinance Indonesia. Pak Bakri, selamat pagi Pak. Pagi. Semangat ya Pak ya? Semangat. Oke. Dan juga ada Pak Endar Widiarto, Manajer LKMA Sendang Mulyo Desa Sendang Dawung, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Pak Endar, semangat Pak? Semangat. Oke, luar biasa. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai LKMA dan kebetulan sekali ini para peserta di sini memang dari anggota LKMA ya Pak ya, di Kabupaten Kendal seperti itu. Banyak yang sudah mengetahui mungkin mengenai LKMA, apalagi terhadap hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini. Namun saya tetap akan bertanya nih kepada Pak Pandu ya Pak ya, mungkin pemirsa di rumah ini belum paham betul terkait LKMA itu seperti apa. Dan dari fungsi dan juga tujuan LKMA sendiri ini seperti apa sih Pak Pandu? Jadi gini Mbak Galuh, jadi setelah coba kami inventaris ya permasalahan-permasalahan terkait dengan dunia pertanian itu apa saja sih permasalahannya, kenapa sampai dengan saat ini pertanian itu dipandang masih sebelah mata sebagai salah satu profesi yang bukan menjadi tujuan utama untuk kita niatkan untuk bertani, tapi yang mohon maaf hanya sebagai alternatif saja manakala jenis-jenis pekerjaan yang lain itu kesulitan didapatkan. Salah satu yang menjadi kendala utama dari dunia pertanian adalah kendala pembiayaan. Sampai dengan saat ini petani ini masih dianggap sebagai satu segmen tersendiri yang masih dipandang sebelah mata oleh pihak bank bila mana mengajukan kredit ataupun pinjaman, karena untuk hasil yang diharapkan sering tidak sesuai dengan prediksi ataupun perhitungan-perhitungan bila mana diberikan pinjaman dengan nilai tertentu, tapi pada saat waktunya untuk mengangsur banyak keterlambatan karena adanya kendala-kendala di dalam usaha budidayanya. Lah kami melihat ini sebagai satu masalah besar bahwa petani ini memang butuh biaya, butuh modal, tapi di satu sisi belum ada kepercayaan yang meyakinkan bahwa petani ini mampu untuk bisa mengakses kredit dan mampu mengangsur sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, entah tiap bulan, entah pada waktu panen. Lah kehadiran LKMA ini, harapan kami ini sebagai satu jawaban dan harapan besar kami bahwa kita bisa support kebutuhan modal petani ini tanpa memerlukan persyaratan seperti bank-bank pada umumnya. Karena untuk bisa mengakses kredit dari LKM ini tanpa perlu agunan segala macam, tanpa perlu ada BI checking segala macamnya. Coba kita sederhanakan persyaratan itu karena didasarkan pada kepercayaan saja. Nah, itu salah satu sisi kenapa kita perlu mengembangkan LKMA ini.
Oke. Nah, ini seberapa mendukung dari LKMA ini terhadap agribisnis di Kendal ini, Pak, sejauh ini? Jadi tadi saya sampaikan bahwa memang salah satu kendala dari usaha budidaya pertanian itu adalah permodalan. Kalau kemudian ini ada satu secara harapan jawaban akan permodalan ini, tentunya ini sangat mendukung sekali terhadap keberlanjutan pertanian di Kabupaten Kendal, karena memang sampai dengan saat ini profesi paling banyak itu dari sektor pertanian, entah buruh tani, entah petani garap ataupun petani pemilik. Jadi ini betul-betul sebagai satu hal yang cukup luar biasa kalau kemudian semua kebutuhan petani ini bisa kita support terkait dengan masalah modal ini dari LKMA ini. Kalau untuk di Kabupaten Kendal ini ada berapa LKMA, Pak, yang beroperasi dan bagaimana, masih aktif atau seperti apa dalam sehari-hari ini? Kalau kita melihat sejarah, ini sebetulnya kan LKMA ini kan merupakan reinkarnasi atau pembentukan lembaga baru dari pengembangan usaha agribisnis pedesaan sejumlah 277 wilayah ataupun 277 kabupaten yang memang dikhususkan hanya untuk menangani masalah keuangan saja. Tapi di dalam UAP itu sebetulnya ini kan penanggung jawabnya kan sebetulnya kabupaten. Itu juga ada unit-unit usaha yang lain. Jadi tidak hanya kok sekedar masalah keuangan saja, tapi juga di situ ada pengembangan sesuai dengan tagline awal usaha agribisnis. Mestinya di dalamnya juga ada satu usaha-usaha demi untuk meningkatkan perekonomian di tingkat desa. Oke, kalau ini tadi kan sudah berlangsung lama ya, Pak, ya, LKMA ini ya, pasti ada tantangan yang dihadapi di lapangan. Kalau sejauh ini tantangan yang bisa dihadapi oleh para pelaku LKMA di lapangan itu apa saja sih, Pak? Jadi ada beberapa permasalahan yang coba kami klasifikasikan ya. Jadi permasalahan utama adalah pemahaman. Jadi sebetulnya substansi dari pemberian dana PUAP, kemudian ini menjadi LKMA, sampai kemudian ada unit mikronya juga. Ini apa sih substansinya? Ini mestinya ini di sini substansi awal itu adalah ada perguliran untuk kita sama-sama bisa menggunakan dana itu ya untuk sedikit mensupport ya awalnya, karena nilainya juga hanya 100 juta saja per desa, per kabupaten. Itu harus ada berguliran, silih berganti, siapa yang butuh itu yang akan kita pinjami. Tapi sampai dengan hari ini masih banyak yang belum memahami itu, dianggapnya itu sebagai satu pinjaman yang tidak perlu dikembalikan karena ini dana dan anggaran dari pemerintah. Padahal mestinya di situ ada satu berguliran supaya yang menikmati juga bisa berganti, tidak hanya itu saja. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan masalah manajemen. Jadi pengelolaan terhadap keuangan ini harusnya seperti apa? Laporan apa saja yang harus kita punya, yang harus kita catat. Terus kira-kira kita mau salurkan kredit itu kalau kemudian kita bikin semacam skala prioritas itu harus ke siapa, terus cakupan wilayahnya mana saja, usaha pertaniannya jenis apa. Nah ini permasalahan-permasalahan yang harus betul-betul kita carikan solusinya terkait dengan pemahaman dari substansi LKMA sendiri, kemudian terkait dengan masalah manajemen pengelolaannya, terus kira-kira siapa yang harus bertanggung jawab terhadap keberlangsungan keberlanjutan LKMA ini, terus masalah pembukanya, pelaporannya. Nah ini permasalahan-permasalahan yang ada di LKMA ini.
Cukup kompleks ya Pak ya. Kompleks sekali. Nah ini dari Dinas Pertanian sendiri menanggapi dengan masalah-masalah yang banyak tadi itu dengan apa Pak? Ya kita pertama tentunya selalu kita lakukan evaluasi setiap waktu, terus dan juga selalu kita lakukan upaya untuk peningkatan kapasitas manajemen pengelolaan ini melalui pelatihan-pelatihan. Salah satu contohnya ya pertemuan pada siang hari ini nanti selain kita ada pelatihan pengelolaan manajemen ini, kita sudah datangkan narasumber, ahlinya ahli, pakarnya pakar ini Pak Bakri, untuk bisa memberikan pemahaman, pencerahan terhadap manajemen lembaga keuangan itu harusnya seperti apa sih, yang perlu dicatat apa saja dari aset, uang masuk, uang keluar, dan sebagainya lah. Dan ini sampai akhirnya nanti di hari terakhir dari pelatihan ini nanti ada uji kompetensi. Uji kompetensi ini akan bisa dibaca kemampuan teman-teman ini sejauh mana sih terhadap rencana keberlanjutan dan pengembangan LKMA di masing-masing wilayahnya. Nah, uji kompetensi ini menjadi sangat penting ya. Ini semacam ya seperti sertifikasi ataupun pengakuan bahwa memang teman-teman ini layak untuk duduk di situ dan diberikan kepercayaan dan amanah untuk bisa mengembangkan BUOP ini sampai dengan nilai total aset ya minimal nanti 50 miliar, 100 miliar itu. Langsung disambut tepuk tangan ini ya Pak ya. Ini jadi PR atau gimana ini? Ya PR tantangan lah. Cita-cita. Tantangan ya, cita-cita. Cita-cita kan harus baik ya. Oke. 50 miliar nih Bapak Ibu ya. Bisa dicatat dulu gitu. Nanti ya siapa tahu nanti bisa mengakuisisi BRI Pak. Oke, berarti dalam uji kompetensi ini termasuk mirip SIM ya Pak ya. Kalau kita berkendara itu harus punya SIM, kalau mau mengelola LKMA harus ada sertifikasinya begitu ya Pak ya. Nah kalau dari sistem ujian seperti ini memang sering dilakukan Pak dari Dinas Pertanian sendiri dan juga pelatihan-pelatihannya. Jadi kalau berbicara sering apa tidak, maunya ya cukup sering. Tapi karena keterbatasan anggaran kami, ya pada akhirnya setelah sekian tahun kita berupaya, pada akhirnya ada nilai anggaran lah yang memang kita khususkan untuk kita memberikan pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas SDM pengurus ini sampai nanti memang teman-teman dinyatakan layak lolos uji lah, lolos uji, kemudian nanti ada semacam sertifikat uji kompetensi, nanti ada semacam grade nilai nggak Pak? Ya, cuma dua Pak, kompeten dan sama belum kompeten ya. Kompeten dan belum kompeten. Jadi kompeten tidak diklasifikasi lagi, gitu loh. Biasanya kan kompeten itu juga diklasifikasi lagi sedang, terus apalah Pak biasanya. Ya semacam itulah. Kalau sudah berkompeten, setelah sudah dapat sertifikat, nah ini digunakan untuk apa Pak dari sertifikasi itu Pak? Ya paling tidak kalau memang dia sudah pegang sertifikasi kompetensi bahwa memang dia layak itu, ya secara kemampuan kita tidak ragukan lagi bahwa memang masing-masing ini layak untuk diberikan satu amanah tugas untuk menjadi pengurus, entah manajer, entah apalah di masing-masing wilayahnya. Nah, harapannya itu. Oke, dan untuk mensukseskan program LKMA itu tadi ya Pak ya di Kabupaten Kendal. Dan ini kalau membahas mengenai uji kompetensi dan juga pelatihan, ini sudah ada ahlinya ahli ya Pak ya. Ada Pak Bakri Ahmang nih Pak. Pak ini mengenai pelatihan dan juga uji kompetensi yang diadakan dari Dinas Pertanian dan contohnya hari ini. Nah itu sebenarnya tujuan dan fungsinya itu apa sih Pak? Oke, baik.
Terima kasih Pak Galuh, terima kasih Pak Kadis. Jadi tadi sudah disinggung ya, salah satu yang penting adalah permodalan. Nah, yang penting yang kedua itu masalah SDM atau sumber daya manusia. Harapannya tujuan pelatihan ini adalah untuk menjadikan SDM pengelola LKM ini menjadi menambah kapasitasnya atau meningkat kapasitasnya yang diharapkan pada saatnya nanti ada ujiannya nanti sertifikasi memastikan bahwasanya betul pengelola LKM ini adalah SDM yang berkompeten. Apa tujuan kedepannya lagi? Tadi sudah disebutkan oleh Pak Pandu, Pak Kepala Dides bahwa maunya kedepannya cita-citanya tinggi ya. Jadi harapannya berarti dengan SDM yang berkompeten, punya kapasitas, sudah dipastikan dengan sertifikasi, harapannya tentunya naik kelas gitu ya. Naik kelas mungkin dari 3 miliar, naik ke 10 miliar, naik ke 50 miliar, dan seterusnya. Itu harapan cita-citanya, kan memang namanya cita-cita harus tinggi ya. Jadi tadi sudah disampaikan kalau ini walaupun baru mungkin belum banyak ya, tapi ini wajah-wajah yang datang ini ya optimisme yang tinggi untuk diharapkan dapat menerima dengan baik dan Semangat. menerima dengan baik dan harapannya ada manfaat yang diambil dari pelatihan ini. Walaupun disebutkan tadi kami di bidang perbankan tapi sama-sama LKM ya. Kami juga ngurusinnya mikro di BRI gitu ya. Jadi kami akan berbagi pengalaman sehingga mudah-mudahan jadi inspirasi untuk pengembangan LKM yang ada di Kabupaten Kendal. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk standar kompetensi yang diujikan Pak atau juga dalam pelatihan ini sebenarnya seperti apa? Tapi tahan dulu Pak, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami dalam dialog Sapa Jateng Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu?
bagus nih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Ini. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog Sapa Jateng Lingkar TV dan masih bersama kami ketiga narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini dan melanjutkan pembahasan yang tadi kita ke Pak Bakri. Ada standar kompetensinya nggak nih Pak dalam pelatihan dan juga uji kompetensinya ini? Oke, baik. Sebelumnya saya mau sampaikan dulu kompetensi itu apa sebetulnya. Jadi isinya itu ada 3 hal ya. Yang pertama knowledge atau pengetahuan. Yang ketiga prakteknya seperti apa. Kemudian selanjutnya perilaku. Itu 3 itu, tapi mungkin ukur perilaku dalam ujian singkat ini mungkin tidak. Tapi tentunya mereka berpengalaman ya. Dengan pengalaman yang ada 10 tahun dan seterusnya, perilaku berdasarkan itu nilainya. Jadi kemudian yang diujikan di sini tentunya fokus kepada sesuai yang dipilih, itu pengelolaan risiko pinjaman yang dipilih sebagai skema yang akan diujikan. Jadi mungkin dugaan saya mungkin jangan-jangan ada ya untuk antisipasi supaya kredit jangan yang banyak bermasalah. Jadi risiko pinjaman itu mulai dari antisipasinya itu mulai dari pendaftaran, kemudian analisis, kemudian sampai lunas itu kita akan bahas semua apa risiko yang terkandung di masing-masing tahapan dan kita akan sampaikan juga mitigasinya seperti apa. Dengan demikian kita harapkan para peserta dapat menjadi bekal nantinya pada saat mengelola pinjaman. Jangan sampai pinjaman yang diberikan itu ya mudah-mudahan balik semuanya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Yeah. Berarti memang sering ditemukan ada ini ya Pak ya, masalah soal resiko peminjaman seperti Pak di lapangan biasanya? Itu pasti, bukan hanya di LKM, termasuk di bank ya. Kita sangat mengantisipasi resiko yang akan timbul. Jadi mulai saat pendaftaran juga mungkin sudah ada KTP-nya palsu, identitasnya palsu. Pada saat survei ada di markup, ada di makeover dan seterusnya, itu banyak. Jadi setiap tahapan pinjam itu penuh dengan resiko sebetulnya. Jadi harus hati-hati dan tahu mengantisipasi dan tahu mitigasinya seperti itu. Oke, berarti harus lebih aware lagi ya Pak ya? Ya, sadar resiko lah. Iya. Hati-hati lagi seperti itu. Dan kalau dari pengajaran sendiri yang nantinya diberikan oleh Pak Bakri ini kepada para peserta LKMA di sini tuh mencakup apa aja Pak? Oke, jadi selain skema yang dipilih tadi, kami tidak hanya memberikan itu ya. Kami pun dasar-dasarnya LKM itu apa sih sebetulnya? Kemudian yang dimaksud LKM berhasil itu seperti apa? Kemudian
key suksesnya untuk berhasil itu apa? Key suksesnya kurang lebih baru masuk ke risiko. Jadi jadi proses habis itu bahas proses pinjam. Jadi bukan sekedar langsung masuk ke pembelajaran gimana ngelola risiko, bukan. Tapi kami basicnya dulu, kita sepakat dulu berdasarkan pengalaman kami mengelola pinjaman mikro. Ini ada key suksesnya yang perlu dicermati bersama sehingga mudah-mudahan itu menjadi inspirasi buat teman-teman peserta dalam mengelola LKM-nya ke depan. Jadi karena ini bukan hanya kredit ya, tadi sudah disebutkan oleh Pak Kepala Dinas bahwa ini mengelola pinjaman itu hanya salah satu item ya. Ada di sisi pasif namanya pendanaan gitu ya, dan lain-lain pengelola SDM termasuk. Jadi bukan hanya fokus kepada skema yang diujikan, tapi kami memberikan insight, termasuk ada di akhir slide saya itu bahkan hasil riset yang ideal mengelola pinjamannya seperti apa, orang-orang seperti apa gitu ya. Jadi banyak hal yang mudah-mudahan bisa kami sampaikan dengan baik dan bisa diterima juga dengan baik ya. Artinya tidak hanya memberikan pelatihan tapi by case juga ya Pak ya, dari teman-teman dari LKMA yang dialami setiap hari seperti apa gitu ya. Jadi kami memang membawa study case ya, tapi saya lebih senang kalau nantinya ada dari peserta yang case nyata dari mereka. Mudah-mudahan kita bisa diskusikan di sini dan kami bisa memberikan alternatif atau solusi, mudah-mudahan bisa terbantu gitu ya. Jadi kami sudah bawa, tapi mungkin akan lebih bagus kalau case-nya real dari lapangan gitu ya, Mas. Oke, sudah disiapkan Bapak Ibu, permasalahannya sudah dicatat. Wah, itu kayaknya Ibu Ujang Jilbab Oren itu sudah nulis banyak berlembar ya Bu ya. Siap ditanyakan ya Bu ya. Siap. Ini Pak, sudah banyak pertanyaan Pak nanti mungkin bisa dibahas dalam pelatihan ini ya Pak ya. Dan dari pengalaman Pak Bakri sendiri, ini biasanya yang dialami atau tantangan yang dialami oleh para teman-teman LKMA di lapangan itu apa saja sih Pak? Oke, jadi yang pertama tadi sudah disampaikan tantangannya ya permodalan ya. Kedua saya sudah sampaikan SDM. Ketiga ini sudah nyata-nyata ada yang katanya NPL-nya sekian gitu ya. Saya nggak bisa nyebut karena saya nggak hafal juga. Tapi yang jelas mungkin tidak kembalinya tadi yang bilang Pak Gadis mungkin macet ya Pak ya. Mungkin itu. Jadi kenapa kok diadakannya ini ngelola resiko? Itu mengantisipasi supaya jangan mengeluarkan pinjaman kemudian macet gitu. Mengantisipasi kredit macet ke depan. Jadi keberhasilan LKM ini nanti penyaluran pinjaman, keberhasilan dia mengelola resiko sebetulnya ya. Gitu. Oke, dan untuk tadi kan untuk mengelola resiko ini kan juga perlu kesadaran dari teman-teman dari LKMA dan juga dari petani juga ya Pak ya mungkin ya, dalam proses pinjam dan juga meminjam dari. Jadi ya betul Mbak Galuh. Jadi memang ada istilah sadar risiko ya. Jadi di salah satu slide saya itu adalah penyebaran informasi mengenai risiko gitu ya. Jadi semua pihak dalam LKM itu harus tahu gitu. Bukan hanya manajernya, bukan hanya kepalanya, tapi semua insan di dalam LKM itu harus paham. Ini risikonya ada, ini risikonya ada, masing-masing tahapan ada. Termasuk pimpinan paling tinggi, bahkan termasuk petaninya. Gimana kalau pemupukannya kurang dan sebagainya, itu kan risiko semuanya, itu bermain dengan risiko. Belum lagi dikenalnya pertanian itu adalah risikonya besar ya, risikonya besar. Kalau sawahnya pengerannya kurang bagus juga itu risiko juga ya. Itu kurang. Oke, risiko alam juga ya, ngaruh juga ya Pak ya. Tapi sebenarnya ada batasan kredit nggak sih Pak yang dilakukan dalam proses pinjam-meminjam itu? Ya, saya rasa ada. Tentunya saya belum tahu persis caranya menganalisa. Tapi secara umum kan kemampuan bayarnya yang paling penting sebetulnya. Tapi walaupun panjang lebar analisa 5C dan seterusnya, tapi yang belum pokok dia akan mengembalikan sebetulnya. Jadi kemauan dan kemampuan untuk mengembalikan. Saya akan kasih pinjam, utamanya di mikro, di bank pun demikian. Analisanya itu masih pokok karakter dan repayment capacity. Kemampuan, kemauan dan kemampuan untuk mengembalikan. Kalau mampu tapi tidak mengembalikan, nunggak juga gitu ya. Mampu tapi tidak mau. Mampu tapi tidak mau juga nggak mengembalikan. Mau tapi tidak mampu nggak mengembalikan juga. Jadi untuk pinjaman mikro
nggak usah tentu ke agunan, ke kondisi ekonomi, kapital mungkin tidak. Jadi makanya kalau saya ngajarin teman-teman mikro yang ini, udah yang penting paling pokok 2 itu, karakternya baik, supaya dia mau bayar, kemampuannya ada, supaya dia cukup untuk bayar. Harus balance ya Pak, yang balance, mau dan mau gitu ya. Mampu. Iya. Mau, mampu dan juga mau itu tadi ya Pak ya. Oke. Nah kalau tadi kan sudah disebutkan bahwa selain memberikan pelatihan, ada juga diskusi by case, terus ada prakteknya nggak nih Pak? Ya, kalau praktek mungkin nggak kita sampaikan karena keterbatasan waktu juga prakteknya. Saya rasa teman-teman ini ada yang 10 tahun praktek loh Pak. jadi sebetulnya hanya sharing informasi mungkin saya dari ngelola koperasi juga belum, tapi saya akan sharing apa yang saya tahu di Piaban dan skema yang diacu di sini skema koperasi ya. Itu yang ada di standar nasional yang kami acu dalam pembuatan skema. Jadi walaupun saya bilang ada pengetahuan, ada praktek, ada perilaku, tapi prakteknya diwakili oleh mereka yang sudah 10 tahunan yang praktek di lapangan. Sudah sangat expert sudah ya. katam saya rasa ya. Sudah katam. Oke, nah untuk mengukur seberapa jauh keberhasilan dari pelatihan dan juga praktek uji kompetensi ini dengan apa Pak? Oke, jadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis tadi bahwa di hari terakhir, hari ketiga ada uji kompetensi ya. Nah nanti teman-teman saya akan datang ada di Jakarta, ada dari Solo, asesor kami yang lisensi BNSP, ya. Jadi kalau saya karena ikut sharing pada saat ini nggak boleh nguji, ya nggak boleh nguji. Pak Haji juga asesor nggak boleh nguji karena ikut sharing. Jadi untuk mengetahui tarafnya itu adalah besok nanti pada saat hari ketiga teman-teman akan asesor ya, teman-teman asesor yang berlisensi itu harus ikut. Kalau saya bilang ujian nanti terlalu formal kali ya, tapi akan konfirmasi kepada Bapak Ibu terkait dengan pengalamannya, terkait apa yang didapat pada saat 2 hari ini pelatihan. Nah itu yang mau dikonfirmasi seperti. Jadi ukurannya itu K dan BK sebetulnya. Ya, K dan BK. Tadi Pak Kepala Dinas menyampaikan K apa ada levelingnya juga. Kalau kami tandai dengan bintang seperti aplikasinya ada yang bintang 5 dan bintang 3 gitu ya. Kompeten tapi kalau dapat 60 juga kan lulus sebetulnya. Oh, iya. Kami kalau butuh tanda bintang itu kami akan minta teman-teman ngasih bintang itu ya. Ada passing grade-nya ya? Ada. Jadi kalau sama-sama kompeten, tapi kalau kita ujian sekolah dulu ada nilai 70 juga masuk karena udah masuk passing grade, 100 apalagi kan. Nah itu kami punya sebetulnya di aplikasinya, kami kasih bintang biasanya karena kalau diminta oleh konsumen tolonglah ditandai yang bagus-bagus, kami punya alat itu sebetulnya ya. Saya yang minta Pak nanti. Oh ya, nanti saya pesankan sama asesor saya Pak. Oke, baik. Nah ini mumpung ada LKMA yang sudah bergabung dengan kami. Ini kita dengan Mas Ender ya Mas ya. Mas Ender ini menyambut dengan adanya pelatihan dan juga uji kompetensi yang diadakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kendal ini seperti apa Mas? Baik, terima kasih Mbak Galuh. Tapi sebelumnya perkenankan saya untuk mengucapkan rasa terima kasih saya, terutama mungkin yang pertama untuk Pak Pandu selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, dan teman-teman juga dari Dinas Pertanian yang tentunya bagi kami tidak hanya mendampingi Mbak, tapi juga bisa dikatakan sebagai fasilitator mungkin, sekaligus menjadi pembina yang tadinya kami berawal dari titik penerima PUAP yang berawal dari Kaputan, akhirnya karena Kaputan tidak boleh profit sehingga untuk selanjutnya kita dijadikan sebagai unitnya sebagai LKMA untuk pengembangan dari dana hibah tersebut. Dan tentunya di Kendal memang ada beberapa tingkatan bisa dikatakan seperti itu terkait dengan manajemen ataupun dari aset yang ada. Tapi terus terang dari kami, dari LKM kami masih jauh di angka miliar Pak, nyuwun sewu Pak. Hanya bisa dikatakan masih beratus juta ya, di bawah 1 miliar. Tapi ini menjadi sebuah semangat untuk kami untuk bisa tentunya naik kelas untuk menjadi lebih baik lagi, terutama dengan pelatihan-pelatihan seperti hari ini, terutama terkait dengan mungkin yang bisa dikatakan
analisa kredit, termasuk untuk meminimalisir resikonya juga, dan tentunya kualitas kredit yang lebih baik untuk menjadikan LKM untuk semakin maju. Seperti itu Mbak Galuh. Oke, meskipun nilainya belum sampai 50 miliar ya Pak ya? Iya, masih jauh sekali. Tapi tetap semangat ya. Siap, Pak Ender ya. Nah ini kalau misal dari kondisi dari LKMA Sendang Mulyo ya, ini sejauh ini seperti apa? Ya, kondisi LKMA kami memang kami salah 2 dari LKM yang ada di satu kecamatan yang sudah berbadan hukum koperasi dan di bawah pengawasan dari OJK. Ini juga saya ulangi lagi tidak lepas dari pendampingan dari Dinas Pertanian. Dan memang dari Dinas Pertanian tidak hanya hari ini saja. Beberapa waktu lalu juga mengadakan beberapa pelatihan, menggandeng kami, ada juga kunjungan-kunjungan ke beberapa LKM lain yang tentunya bisa dikatakan lebih maju jauh dari kami. Dan tentunya meskipun dari kondisi LKM kami yang bisa dikatakan kurang, ada satu LKM yang ada di Kabupaten Kendal yang sudah luar biasa, yang kemarin sudah bisa mengakses dana dari PIP Kementerian Keuangan Pak. Itu juga menjadi salah satu motivasi dari kami. Dan alhamdulillah tentunya dengan pendampingan dari Dinas Pertanian untuk tahun kemarin Mbak Galuh, LKM kami sudah bisa mengakses suku bunga 0% dari Bank Jateng Pak. Dan alhamdulillah itu sudah berjalan. Tentunya kami juga mengharapkan tahun-tahun berikutnya nanti bisa dapat lagi seperti itu Pak. Jadi minta tolong untuk Dinas Pertanian untuk bisa mengakses untuk di tahun-tahun berikutnya. Dan sepertinya juga dari teman-teman LKM lain juga sebetulnya juga mengharapkan bisa mengakses dana itu untuk waktu berikutnya. Seperti itu Mbak. Oke, luar biasa. Jadi kalau hari ini kan kebetulan sekali kan ada ahli di sini yang nanti juga akan menyampaikan materi, ada uji kompetensi dan sebagainya. Harapannya dari Mas Ender sendiri seperti apa? Ya, harapan kami tentunya tadi yang Mbak sampaikan, mungkin dikatakan bisa lebih naik kelas, dan tentunya mungkin sedikit ilmu yang kami punya dengan pelatihan di hari ini dan beberapa hari ke depan bisa menjadikan ilmu itu semakin berkembang untuk menjadikan seperti apa LKMA itu yang jelas bisa semakin naik kelas dan semakin maju Mbak. Seperti itu. Mungkin apa yang sebelumnya kita tidak tahu bisa lebih tahu, yang sebelumnya kurang menguasai bisa lebih menguasai. Tentunya dari ahlinya ahli ini dan pakarnya pakar terutama juga sudah jauh berpengalaman di mikro di BRI Bang. Jadi tentunya ilmu-ilmu yang bisa kami serap saya kira akan semakin kami butuhkan. Seperti itu Mbak. Mas ini kasih semangat dong Mas sama teman-teman yang di belakang. Biar semangat Mas ngikutin acara pelatihan ini sampai uji kompetensinya Mas. Ya, untuk teman-teman LKM se-Kabupaten Kendal yang ada di depan, saya kira mari kita bareng-bareng, mari kita bersama-sama berjalan bagaimana kita bisa menjadikan LKM kita bisa menjadi sebuah percontohan, karena saya kira Kendal menjadi salah satu kabupaten yang mempunyai LKM berbadan hukum koperasi dan dalam pengawasan OJK itu jumlahnya lumayan banyak seperti itu. Dan tentunya kita tetap bersemangat dengan pendampingan dari Pak Pandu dari Dinas Pertanian dan Pangan, dan satu lagi ada Bu Dewi dari Sapras ini yang luar biasa. Ya baik. Meskipun orangnya agak galak ya, tapi galak ini galak romantis ya. Ini menjadi sebuah motivasi kita untuk bisa menjadikan LKMA kita untuk menjadi lebih baik seperti ini. Oke, tepuk tangan untuk LKMA Kabupaten Kendal. Ini terakhir Pak Pandu dan juga Pak Bakri, harapan yang ingin disampaikan kepada teman-teman LKMA di depan ini untuk kedepannya mengelola LKMA dengan baik di Kabupaten Kendal. Kita mulai dari Pak Bakri dulu Pak. Oke. Ya, harapan saya nanti setelah selesai pelatihan dan sertifikasi ini, saya berharap ada yang dapat diambil dari pengetahuannya mungkin, pengalamannya yang bisa diterapkan di tempat Bapak Ibu semua,
dan semoga dapat menjadi inspirasi yang lebih untuk berkembang lebih baik. Oke, terima kasih Pak Pandu. Harapannya Pak? Harapan kami bisa diikuti sampai dengan sesi uji kompetensi nanti secara serius. Ini kita tidak main-main, memberikan pelatihan ini memang betul-betul bekal yang harus dipunyai untuk teman-teman pengurus ini, mengingat setiap hal yang berkaitan dengan keuangan, dengan kredit itu banyak kerentanan yang harus betul-betul kita cermati. Diikuti sampai dengan hari Sabtu nanti. Ini kami titip ada Kabid Sarpras ini, nanti nggak dapat bintang lapor saya ya. Ini karena sebagai peserta ini, sebagai peserta. Nanti kalau nggak dapat bintang laporkan saya. Oke, tetap semangat ya, dan sekalian serius diikuti sampai dengan hari Sabtu nanti. Nek kok ya pingin udun yang jaba yudut, pingin kok pas ngombe-ngombe, ngopi-ngopi, silahkan. Serius tapi santai. Ngaten, itu saja Pak. Dan tetap mencapai target 50 miliar tadi ya Pak ya. Oke, dan ini saya pribadi pun juga sudah tidak sabar untuk melihat bagaimana proses pelatihan dari LKMA ini dan bagaimana teman-teman ini berdiskusi bersama mengenai permasalahan yang ada di Kabupaten Kendal terkait LKMA ini. Dan terima kasih para narasumber yang sudah berdialog dengan kami. Semoga nanti lancar acaranya dan juga menghasilkan yang terbaik untuk perkembangan LKMA di Kabupaten Kendal. Dan pemirsa, kami masih akan mengabarkan kepada pemirsa terkait pelatihan ini, pelatihan LKMA di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal. Dan terima kasih telah menyaksikan dialog Sapa Jantan Lingkar TV. Akhirnya saya Galus Karkinanti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan Sapa Jantan Lingkar TV dan terus saksikan Sapa Jantan hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Pelatihan dan uji kompetensi bagi manajer Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis atau LKMA yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan profesionalisme pengelola LKMA. Dalam kegiatan ini, manajer LKMA akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan khusus terkait pengelolaan keuangan mikro, strategi agribisnis, manajemen resiko, serta layanan kepada anggota atau nasabah terutama di sektor pertanian. Pelatihan mikro agribisnis ini digelar selama 2 hari, meliputi hari pertama dikhususkan untuk pelatihan dan sharing antar LKMA, sedangkan hari kedua merupakan kegiatan uji kompetensi.
memastikan pelaksanaan kebijakan internal dilaksanakan. Gimana sih supaya bisa dilaksanakan dan seterusnya. Mungkin saya kalau di tayangan saya ini di samping itu pedomannya, acuannya SKK ini tentunya saya selipkan pengalaman-pengalaman case mengelola unit di BRI. Kemudian pelaksanaannya, laporannya. Kemudian yang kelima, mengelola dan mengamankan aset. Dan kenapa kok mengelola aset yang dimasukkan? Kan setiap bapak kerja itu pasti pakai aset atau inventaris kantor dan seterusnya. Nah itu gimana harus mengelolanya dan seterusnya. Jadi itu juga dibahas di skema ini, gimana mempersiapkannya, gimana melaksanakan pengelolaan, dan gimana mengevaluasi. Lanjut Pak Ji. Nah ini yang ke-6, jadi 3 pokok bahasan yang akan dikonfirmasi pada saat ujian. Tapi Bapak saya sangat berharap nggak usah terlalu fokus ujiannya, ikuti dengan baik. Saya yakin Bapak bisa akan berdasarkan pengalaman Bapak, berdasarkan hasil diskusi kita, saya kira Bapak akan lancar berdiskusi sama teman-teman asal. Jadi kalau kita lihat mulai kalau risiko itu gimana mengidentifikasi, kemudian gimana memantau risiko, kemudian gimana mengendalikan, kemudian manajer portofolio. Sebetulnya ada di sini sebetulnya kalau secara umum dari risiko ada mengukur, tapi kita tidak sampai ke mengukur risiko, tapi di pemantauan. Kemudian ini yang saya referensi sebetulnya ini adalah yang saya bilang hasil riset, sedikit saya selipkan hasil riset yang seorang pengelola atau AO mikro itu seperti apa sih? Ideal. Kalau hasil riset biasanya ngomong idealnya seperti apa. Ya jadi ada saya selipkan hasil riset di sini, mudah-mudahan bisa menjadi masukan buat Bapak Ibu dalam mengelola LKM yang Bapak pimpin masing-masing. Lanjut Pak Haji. Nah ini tadi sempat ditanya apa sih tujuannya refresh training kita pada hari ini dan besok, meningkatkan kompetensi dan melaksanakan tugas kita dan menjawab di bidang pelaksanaan proses pinjaman. Karena ini kita risiko pinjaman yang dibahas sehingga ya proses pinjaman, karena tadi saya sampaikan bahwa setiap tahapan itu ada risikonya gitu ya. Daftar aja ada risikonya, KTP-nya palsu juga ada risiko dan seterusnya itu banyak. Kemudian meningkatkan pengetahuan tentunya dan mitigasi risiko. Jadi di materi ini nanti akan dibahas kalau bukan hari ini mungkin besok, gimana mitigasinya, gimana meminimalkan risiko di masing-masing tahapan tadi. Jadi ada identifikasi risikonya, mitigasinya seperti apa. Itu mungkin gak ada di textbook, itu pengalaman banget ya. Pengalaman ikut mengelola mikro, kemudian kira-kira tahapan mana itu ada saya selipkan di situ. Mungkin kalau cari-cari di buku-buku umum mungkin nggak ada gitu ya. Kemudian tentunya harapannya dengan kita berlatih di sini pengetahuan kita dapat meningkatkan pengetahuan kita untuk mengelola. Saya pun masih terus belajar walaupun udah tua ya, mudah-mudahan dengan ngomong seperti ini kan ya ikut belajar sebetulnya. Kalau nasabahnya banyak tentunya ya pinjamannya udah tinggi gitu ya. Itu arahnya ke depan ya harus semakin banyak. Kalau jaringan kerja mungkin kita jangan menerjemahkan harus bangun bukan. Sekarang teknologi sudah ada. Bisa jadi kan handphone kita udah jaringan kerja sebetulnya. Kalau kita pakai mobile banking misalnya BCA, BRI sebetulnya kan itu bagian dari jaringan sebetulnya yang sudah mengoperasikan itu dan melakukan transaksi. Jadi jaringan kerja ini jangan diterjemahkan sebagai hanya sekedar. Ini arahnya agak jauh ke depan ya. Walaupun sekarang kita jangan pesimis karena teknologi ke depan itu semakin perkembangannya sangat cepat dan mungkin harus didukung oleh teknologi. Jadi jaringan kerja yang diterjemahkan harus buka kantor banyak, itu investasinya gede ya. Itu kemudian sustain. Keberlanjutan atau kesinambungan program yang ditopang oleh bagusnya kinerja sendiri tanpa bergantung pada subsidi bantuan. Nah, tentunya ini harus menghasilkan laba. Bisa sustain itu kalau ada labanya. Kalau rugi terus ya modalnya habis digerus oleh kerugian gitu. Jadi untuk bisa sustain tentunya harus kinerja baik yang pada ujungnya tentunya menghasilkan laba untuk pemupukan modal gitu ya. Jadi tadi
cita-citanya Pak Kadis nanti ada yang sampai 50 miliar dan seterusnya. Ya, jadi ya memang sama diambil kecil dulu, ya miliar begitu ya, sekarang gede banget ya, gede ya, gitu. Dilakukan apabila nanti ada kasus seperti ini, yaitu pemberian keputusan diserahkan kepada pihak yang independen, yang jadi bukan selain manajer yang bersangkutan. Jadi misalnya itu keluarga manajer, berarti diserahkan pada yang lain. Mungkin bisa jadi gabungan antara ketua LKM atau ditambah dengan pengawas gitu. Jadi tidak ada penilaian itu objektif, tidak tergantung tadi seperti keluarga yang ada hubungan keluarga yang pertama, yaitu memberikan pinjaman kepada salah satu anggota keluarga dari manajer, yaitu tadi kan seperti obat nyamuk itu ya, yang terdekat dahulu ya, termasuk keluarga tadi kan terdekat, maksudnya hampir tidak mungkin untuk kabur. Kita bisa mengawasi, kita sudah tahu karakternya, jadi lebih bisa diawasi. Tetapi yang kedua juga ada jaminan, sudah ada jaminan 10 juta, yaitu simpanan seperti yang disebutkan di materi yang di awal tadi sama Pak Bawi. Saya mendapatkan pengajuan permohonan dari anggota Kapotan untuk memulai usaha ternak penggemukan kambing sebesar 20 juta. Pemohon sudah mempunyai simpanan di LKM sebesar 10 juta. Pemohon adalah anak dari manajer kredit LKM tersebut yang sudah berkeluarga. Oleh Jarwo yang bersangkutan mengajukan pendanaan sebesar 40 juta. Pengajuan dilakukan 1 bulan setelah tanam padi, dengan mengingat umur padi itu adalah sekitar 4 bulan panen. Berarti ini sekitar 1/4 umur padinya. Anda sebagai manajer koperasi diminta untuk menganalisa dan menghitung kelayakan pinjaman untuk keperluan tersebut. Di admin waktu itu di bendahara, nah yang pinjam itu kakaknya, tidak sepengetahuan saya dipinjami, bermakna manajer tidak pakai. Lah itu sebenarnya jadi masalah yang berkelanjutan seperti itu. Berkelanjutan, tidak ada rampungnya, tidak ada selesainya. Walaupun kita sudah meluruskan itu juga untuk kepentingan itu susah untuk masalahnya untuk keluarga. Bukan artinya dia tidak berat, bukan artinya seperti itu. Selama itu ada SOP dan tidak melanggar SOP harusnya dicairkan, tapi tetap SOP dijalankan. Jadi di sini juga disampaikan bahwa LKM tersebut memberikan persetujuan, Pak. Jadi bukan Bapak yang memberi persetujuan, tapi LKM. Barangkali arti dari LKM memberi persetujuan kan ada SOP-nya. Jadi mungkin juga SOP-nya seperti yang tadi Bapak sampaikan, bisa jadi dia yang membuat analisa Bapaknya, tapi harus mengetahui pengawasnya atau atasannya, maksudnya seperti itu. Jadi di sini yang disampaikan adalah LKM tersebut memberikan, gitu, bukan Bapaknya yang manajer kreditnya yang memutuskan, tapi LKM-nya yang memberi. Berarti menurut saya ini sah-sah saja selama memang melalui proses atau SOP yang sah. Berarti sudah ada penanganan di dalamnya. Tujuan utama uji kompetensi manajer LKMA adalah untuk memastikan bahwa manajer memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai dalam mengelola lembaga keuangan mikro khususnya di sektor agribisnis. Secara lebih rinci, tujuan uji kompetensi ini meliputi yang pertama, peningkatan profesionalisme, yaitu menjamin bahwa manajer LKMA memahami standar profesional dalam pengelolaan keuangan, pelayanan, dan operasional sehingga mampu mengelola lembaga secara efektif. Kedua, pengelolaan risiko, yaitu menguji kemampuan manajer dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi risiko yang terkait dengan pembiayaan usaha agribisnis untuk mengurangi potensi gagal bayar dan risiko kerugian. Ketiga,
pemberdayaan petani dan UMKM pertanian, yaitu mengukur kapasitas manajer dalam memberikan pendampingan dan dukungan finansial kepada petani, serta usaha mikro di sektor pertanian guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Keempat, peningkatan daya saing dan efisiensi LKMA, yaitu membantu LKMA agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainnya dengan menyediakan layanan yang efisien, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat petani. Kelima, penguatan tata kelola. Memastikan manajer memiliki keterampilan dalam tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas untuk menjaga kepercayaan anggota dan keberlanjutan LKMA. Dengan adanya uji kompetensi ini diharapkan manajer LKMA dapat menjadi lebih handal dan berdaya saing dalam mendukung pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Kendal. Yang nggak mengunjungi pada saat menilai perkembangan proyek, misalnya Yun kayak Sebu, kan kalau misalnya proyek Pemda kan bertahap kan pembayarannya per termin kan, ya itu pasang fondasi sekian, pasang atap sampai dengan finishing sekian, jadinya bank itu akan mencairkan sesuai dengan kondisi perkembangan investasinya. Nah, yang kejadian seperti ini, kan di sana di Batam. Jadinya AO-nya AO di Batam kayak gitu. Nah, nyatanya ya memang udah nakal dari awal, makanya itu niat itu betul kita ternyata dari awal tuh AO udah punya niat nasabahnya punya niat jelek, AO-nya juga terpengaruh hanya punya niat jelek. Akhirnya apa direkayasa perkembangan pembangunan kapal sudah 80%. Padahal baru gambarnya tok. Belum baik izin yang sudah nanti mungkin bisa mengulang kembali, ini yang belum kita berikan gambaran. Baik, kami dari LSP Microfinance Indonesia izin berkenalan. Kebetulan masih anak atau cucu ya dari BRI, sehingga kami masih diberikan tempat di gedung BRI. Kantor kami di Jalan Jenderal Sudirman di lantai 29. Gitu. Nah, untuk LSP Microfinance Indonesia memiliki lisensi atau kepanjangan tangan dari BNSP untuk operasional berjalan 3 tahun. Dan memang kami ini didirikan oleh BRI Research Institute dan juga asosiasi Microfinance Indonesia gitu ya, di IMPA, Indonesia Microfinance Expert Association. Adanya ketentuan yang lebih urgent seperti pembelian pakan ayam yang mungkin harganya naik atau bertambah itu jumlahnya. Pembayaran dari pihak ketiga yang terlambat. 3 karena penurunan produksi. 4 karena gaji karyawan yang harus segera dibayarkan terlebih dahulu. Saya akan membacakan soalnya. LKM saudara telah memberikan pinjaman kepada seorang anggota kabupaten yang memiliki usaha ternak ayam petelur. Debitur mendapatkan pinjaman sebesar 15 juta dengan jangka waktu 12 bulan. Selama ini debitur selalu membayar angsuran secara lancar. Namun sudah dalam 2 bulan ini bayar antara 1 sampai 2 minggu dari tanggal jatuh tempo. Sebagai seorang manajer LKM, 1. Identifikasi kemungkinan penyebab dari situasi tersebut. 2. Identifikasi risiko yang... Dengan adanya pelatihan dan uji kompetensi manajer LKMA ini, diharapkan bisa memperkuat peran LKMA sebagai lembaga keuangan mikro yang mendukung sektor pertanian, khususnya bagi petani kecil, dan memastikan keberlanjutan usaha mereka. Dengan kompetensi yang memadai, manajer diharapkan dapat membantu dalam mengelola pendanaan yang lebih efektif, memberikan pendampingan usaha kepada anggota, serta memperkuat ketahanan ekonomi sektor pertanian di Kendal.